Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada akhir pekan ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda yang Anda miliki seiring dengan posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang kembali berada dalam tekanan? Usai sempat menguat pada perdagangan hari kemarin. Apakah aura kemerahan juga tengah menghiasi tampilan aplikasi trading yang sedang Anda gunakan? Lantaran harga saham-saham yang Anda koleksi turut melemah mengikuti pergerakan IHSG atau justru Anda termasuk deretan pelaku pasar yang telah menarik dananya dari lantai perdagangan sebagai upaya mengentas cuan yang telah terkumulasi di sepanjang penguatan indeks pada pekan sebelumnya. Lalu strategi lanjutan seperti apa yang sekiranya bakal Anda siapkan untuk aktivitas pekan depan? Aksi serok jadi pilihan dengan menyasar deretan saham yang telah terdiskon atau masih bakal wait and see dengan mencermati segala sentimen yang datang mengingat posisi IHSG juga masih rentan diterpa pelemahan. Ya, terlepas dari seperti apa pilihan strategi yang telah Anda siapkan, tetap saja sikap awas dan waspada terhadap segala market alert yang tersaji di pasar masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko yang masih bisa terjadi baik di pasar saham domestik maupun bursa global. Seperti halnya sikap awas dan waspada yang juga masih cukup dibutuhkan guna menjikapi perkembangan terkini yang datang dari kondisi geopolitik global. Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding alias MOU atas kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Di mana kita tahu dalam perkembangan di dalam negeri AS tercapainya kesepakatan perdamaian rupanya tak menjadikan permasalahan sepenuhnya usai. Justru sesaat usai MOU ditandatangani, tekanan kemudian datang di mana sejumlah anggota Kongres AS beserta kelompok pro-Israel mendesak Presiden Donald Trump untuk segera menyerahkan draft MOU yang telah ditandatangani kepada pihak Kongres. Desakan tersebut oleh sejumlah anggota Kongres didasarkan pada belai terakhir yang diatur dalam Iran Nuclear Agreement Review Act atau INARA. Belai INARA ini sendiri telah disahkan sejak 2025 lalu. Tepatnya pada saat pemerintahan Presiden Barack Obama yang telah menyepakati draft rencana aksi komprehensif bersama atau Joint Comprehensive Plan of Action alias JCPOA yang intinya membatasi program pengembangan nuklir oleh Iran. Dengan imbalan yang telah disepakati yaitu bersepakatnya negara-negara barat dan juga PBB untuk mencabut sanksi ekonomi yang sebelumnya telah dijatuhkan pada Iran. Salah satu tekanan yang paling vokal atas penyerahan draft MOU ini disuarakan oleh anggota senator dari Partai Republik Lindsey Graham yang menegaskan bahwa sesuai dengan aturan undang-undang, setiap kesepakatan nuklir dengan pihak Iran wajib dikirim ke Kongres untuk selanjutnya ditinjau dan dilakukan pemungutan suara. Usai dokumen diserahkan oleh Presiden, maka Kongres memiliki waktu selama 30 hari untuk melakukan peninjauan dan dapat mengeluarkan resolusi persetujuan. Namun resolusi tersebut juga masih dapat diveto oleh Presiden, sehingga membutuhkan dukungan 2/3 suara di kedua kamar Kongres untuk membatalkannya. Perdebatan atas MOU yang telah ditandatangani sendiri muncul seiring dengan isi kesepakatan yang tidak hanya mencakup isu nuklir, melainkan juga janji penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan blokade pelabuhan Iran, hingga pelonggaran sanksi-sanksi yang selama ini telah dijatuhkan pada kinerja sektor energi dari negeri para mullah tersebut. Tak hanya itu, MOU AS Iran juga menyepakati bahwa kedua negara bakal mempertahankan status quo program nuklir selama proses negosiasi berlangsung. Sementara Iran akan mengurangi tingkat kepengayaan uranium tinggi dengan cara yang masih akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan dari kedua pihak. Tak hanya menuntut diserahkannya draft MOU, Kongres AS pada Selasa 23 Juni 2026 juga secara resmi menyetujui resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Trump dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan dari Kongres. Artinya Trump kini tidak lagi memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah kebijakan AS. Apakah bakal melanjutkan kembali perang dengan Iran atau lebih memilih untuk mengakhirinya. Resolusi tersebut resmi berlaku usai lolos dari proses pemungutan suara, di mana jumlah anggota Kongres yang setuju sebanyak 50 suara berbanding 48 suara yang menentang diundangkannya resolusi. Besarnya jumlah suara Kongres yang menyetujui adanya resolusi tak lepas dari meningkatnya
naiknya secara drastis tekanan dari masyarakat AS yang disebut sudah mulai muak dan frustasi atas dampak yang ditimbulkan akibat keputusan AS menyerang Iran. Deretan dampak tersebut seperti meningkatnya secara tajam harga bahan bakar kendaraan yang otomatis juga memantik lonjakan harga di berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga membuat perekonomian domestik masyarakat AS menjadi sangat tertekan. Terlebih lagi, kemuakan masyarakat semakin memuncak lantaran menganggap bahwa posisi AS pada dasarnya tidak memiliki kepentingan atas konfrontasi dengan Iran. Melainkan keputusan Trump untuk memulai perang lebih didasari oleh bujukan dari Israel yang dinilai masyarakat AS lebih berkepentingan atas perang tersebut demi mewujudkan ambisinya dalam menguasai kawasan Timur Tengah lewat konsep geopolitik yang biasa disebut dengan istilah The Greater Israel. Di lain pihak, alih-alih patuh terhadap seruan resolusi, Presiden Trump pada 1 hari setelahnya justru meminta tambahan dana kepada Kongres senilai lebih dari 87,6 miliar dolar AS sebagai tindak lanjut atas perang melawan Iran, di mana sebagian besar dari total nilai yang diajukan tersebut, yaitu sekitar 67,15 miliar dolar AS, disebut telah dianggarkan untuk kebutuhan militer. Praktis, dengan telah disepakatinya resolusi oleh Kongres, maka permintaan tambahan dana yang telah diajukan oleh Trump seolah membentur tembok yang tinggi, yang membuat Trump murka, terlebih dengan sikap Trump yang mengaitkannya dengan penguasaan Kongres lewat Partai Republik yang dipimpinnya. Dengan lolosnya resolusi di Kongres, Trump seketika murka dan menuding bahwa para anggota Partai Republik yang notabene merupakan partainya sendiri justru bertindak tidak patuh serta tidak mendukungnya dalam upaya lanjutan terkait perang melawan Iran. Tudingan Trump tersebut terutama mengarah pada 4 tokoh senator AS dari Partai Republik pimpinannya, yaitu Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, dan Rand Paul, yang alih-alih mempertahankan penguasaan voting oleh Partai Republik, justru yang dilakukan 4 tokoh tersebut malah bergabung dengan kelompok senator Demokrat yang memang bertujuan memuluskan proses ketok palu atas resolusi tersebut. Bagi keempat tokoh senator Partai Republik itu, masyarakat AS memang perlu tahu lebih banyak atas segala informasi dan kebijakan mengenai perang AS dan Iran, termasuk juga nota perdamaian hingga peluang untuk bakal dilanjutkannya kembali perang di kemudian hari. Hal ini sekaligus menjadi kritik bagi Trump yang selama ini kerap sangat reaktif dan mengambil keputusan terkait perang secara sepihak dan dianggap tidak memiliki dampak yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat AS. Karenanya, usai memilih damai dengan Iran, Trump kini justru seolah tengah memantik perang domestik di dalam negeri, melawan kuatnya tekanan masyarakat AS yang anti perang dan kemudian semakin diamplifikasi secara lebih jauh oleh Kongres melalui keputusan resolusi. Menyikapi tekanan tersebut, Trump pun meluapkan amarahnya bahkan kepada deretan senator dari partainya sendiri, yang tentu teramat jarang terjadi. Dalam pernyataan resminya, Trump juga mengaku muak dan telah habis kesabaran dengan para anggota Kongres dan nilainya justru sedang berulah. Usai Trump mengklaim diri telah membuat Iran terpojok, berada di ujung tanduk dan bakal dengan mudah untuk dijatuhkan. Sehingga wajar bila saat ini pada akhirnya rela duduk semeja dengan pihak AS untuk menyepakati perdamaian. Trump menilai manuver yang dilakukan Kongres telah membuat kerjanya ke depan bakal semakin sulit. Namun dengan tetap menggunakan gaya tengilnya, Trump berjanji bakal tetap menyelesaikan segala keriuhan ini dan tetap membawa AS sesuai dengan keinginan dengan target-target yang telah disusunnya. Jadi bagaimana menurut Anda Sobat Investor? Apakah perang dalam negeri AS antar Presiden Trump dan Kongres AS yang di dalamnya juga banyak terdapat anggota partainya sendiri bakal lebih seru melebihi peperangan melawan Iran? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.